Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang pertikaian atau pertengkaran penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang masuk neraka, bahkan orang yang menyebabkan orang lain masuk neraka, itu ternyata tidak mau disalahkan. Bahkan setan pun juga tidak mau disalahkan, karena mereka tidak memaksa. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan, dakwahnya dakwah sesat, kemudian mereka nanti bertikai ketika sudah diputuskan masing-masing masuk neraka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosanya itu agar ditanggung oleh orang yang menyesatkan. Tetapi ternyata orang-orang yang menyesatkan itu tidak mau nanggung, sebab mereka juga mengatakan kami tidak memaksa, terserah Anda. Oleh sebab itu mari kita baca beberapa ayat nanti di dalam Al-Quran. Setidaknya pertengkaran atau pertikaian penghuni neraka itu ada 7 tempat. Yang pertama kita baca dulu, mereka saling berlepas diri. Yang kedua, mereka saling melaknat antara pengikut dengan yang diikuti itu. Kemudian pertikaian atau pertengkaran antara orang-orang zalim dengan setan. Kemudian yang keempat, mereka saling menuduh. Artinya menuduh, kami sesat itu sebab kamu. Oleh sebab itu mestinya yang nanggung adalah kamu. Tapi ternyata tidak bisa hal yang semacam itu. Kemudian mereka saling beradu argumentasi, beradu alasan. Kemudian yang keenam, mereka saling menghina. Yang terakhir, mereka saling adu argumentasi yang lemah dengan yang kuat. Bentuk pertengkaran penghuni neraka pada hari kiamat kelak bisa tadi kita klasifikasikan menjadi 7. Kami akan bacakan berdasarkan urutan ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, mereka saling berlepas diri. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 166, di mana antara orang yang mengikuti dan yang diikuti saling berlepas diri, saling berlepas tanggung jawab. Inginnya orang yang taklid, orang yang mengikor begitu saja, itu tidak mau disalahkan, agar yang disalahkan itu adalah orang yang diikuti. Tetapi orang yang diikuti juga tidak mau disalahkan, tapi kedua-duanya masuk di dalam neraka. Oleh sebab itu tentu saja kita mengikuti panutan itu hendaklah kita pilih-pilih. Artinya bukan orangnya, tapi bagaimana orang bersikap itu sesuai dengan Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi jangan orangnya, kalau orang ini pasti benarnya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi yang kita jadikan dasar itu, orang itu mengatakan ini dasarnya apa? Karena Islam itu dibangun berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, firman Allah menceritakan tentang itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab.
Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yang artinya ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, artinya tidak menanggung dosa orang yang mengikutinya. Dan kemudian orang yang mengikuti itu dibebaskan karena sudah ditanggung, tidak seperti itu. Dan mereka melihat siksa di hadapan mereka. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Dari mereka itu mereka yang diikuti. Apakah itu pemimpin yang sesat, ataukah cendekiawan yang sesat yang diikuti itu, mereka berlepas diri. Kemudian orang yang mengikuti tadi juga menyatakan seandainya kami dapat kembali lagi ke dunia, tentu saja tidak bisa itu. Pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Tidak mau mengikuti pernyataan mereka, tidak mau mengikuti keyakinan dan apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya sebagai bentuk penyesalan bagi mereka, dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari api neraka.